Di tengah riuhnya hajatan tetangga di ujung gang, ibu berdiri dengan anggun meski hanya mengenakan kebaya kutu baru, yang warnanya sudah lama menyerah pada matahari. Motif bunga sogan yang dahulu coklat pekat, kini mencerah menjadi krem pucat yang meragu. Bagus berdiri di sampingnya, merasa sedikit risih saat melihat ibu-ibu lain mengenakan kain brokat berkelip, yang seolah berteriak menantang lampu kristal di aula desa. Sejak Bagus duduk di bangku SMP hingga kini hampir lulus SMA, kebaya itu seolah menjadi kulit kedua bagi ibu. Tak pernah ada kotak baju baru yang masuk ke kamar kecil mereka, tak pernah ada kantong plastik bermerek yang menggantung di stang sepeda jengki miliknya. Bagus sering bertanya-tanya, apakah ibu memang tidak peduli pada pandangan orang, ataukah dunia ibu memang sudah berhenti berputar di dalam serat kain tua itu. Suasana pasar Selasa selalu sama, lembab, berisik, dan penuh aroma terasi yang tajam. Bagus membuntuti ibu yang sedang menawar seikat bayam, dan 2 potong tahu seolah-olah hidup dan mati sedang dipertaruhkan di sana. 3.000 saja ya bu, pinta ibu dengan nada lembut namun teguh. Pedagang sayur itu hanya bisa mendesah, menyerahkan plastik hitam, dengan gerakan sedikit kasar. Bagus menelan ludah, dadanya sesak oleh rasa kesal yang tertahan. Di depan toko kain yang memajang daster-daster cantik bermotif modern, ibu bahkan tidak menoleh sedetik pun. Ia melangkah lurus seolah matanya hanya memiliki satu tujuan, pintu keluar pasar. Bagus merasa ada sesuatu yang tidak adil. Teman-temannya sering bercerita tentang belanja akhir pekan, sementara ibu bahkan enggan mengeluarkan Rp1.000 tambahan untuk sayur yang lebih segar. Sore itu, hujan turun dengan deras, membasahi atap seng rumah mereka dan menciptakan musik berisik yang memuakkan bagi Bagus. Di meja kayu yang permukaannya sudah terkelupas, ibu duduk menghitung tumpukan uang receh dan beberapa lembar uang 10 ribuan yang sudah lecek. Bagus meletakkan surat pemberitahuan biaya kelulusan dan uang pangkal kuliah di depan ibu. Ia sudah bersiap untuk mendengar keluhan atau permintaan untuk menunda kuliah setahun lagi. Namun, ibu hanya diam. Jarinya yang kasar karena sering terkena deterjen menyentuh kertas itu dengan sangat hati-hati. Tidak ada kata-kata keberatan. Ibu hanya menatap Bagus dengan mata yang teduh, seolah beban biaya jutaan rupiah itu hanyalah kerikil kecil yang bisa ia tendang kapan saja. Belajarlah yang rajin Gus. Sisanya urusan ibu, ucapnya pelan. Malamnya, Bagus terbangun karena haus dan melihat cahaya lampu masih mengintip dari celah pintu kamar ibu. Melalui celah sempit itu, ia melihat ibu sedang duduk bersimpuh di lantai, memegang jarum dan benang. Ibu sedang menjahit kembali kancing baju kerjanya yang lepas, lalu dengan teliti, menambal lubang kecil di bagian ketiak kemeja lamanya yang sudah menipis. Tak ada mesin jahit, hanya gerakan tangan yang perlahan dan sabar. Bagus terpaku di kegelapan koridor. Ia merasa marah, bukan pada kemiskinan mereka, tapi pada keras kepala ibu yang menolak memanjakan diri sendiri. Mengapa ibu harus sehina ini di depan matanya sendiri? Mengapa satu potong baju baru seharga Rp50.000 tampak seperti dosa besar bagi ibu? Bagus kembali ke tempat tidur dengan hati yang terasa panas. Keesokan harinya, saat Bagus sedang mencuci motor di depan rumah, Bu RT lewat dan berhenti sejenak untuk menyapa. Bagus, ibumu itu luar biasa, ya. Dari dulu bajunya, ya itu-itu saja, tapi hatinya tidak pernah berubah, kata Bu RT sambil tersenyum tipis. Bagus hanya tersenyum kecut, namun Bu RT melanjutkan, dulu, waktu kamu masih kecil, ibumu itu primadona di kampung ini. Dia suka sekali memakai baju-baju bagus. Tapi setelah ayahmu pergi, dia pernah bilang pada saya, kalau dia tidak butuh baju baru untuk menutupi rasa bangganya melihat kamu tumbuh. Kata-kata itu menghantam Bagus seperti godam. Ia terdiam, membiarkan air dari selang meluap sia-sia ke lantai semen. Ada sisi dari ibu yang selama ini, ia tutup-tutupi dengan rasa malu pribadinya. Rasa penasaran membawa Bagus ke dalam kamar ibu saat ibu sedang pergi mengantarkan pesanan kue di pasar. Ia mencari sesuatu, entah apa, mungkin sebuah penjelasan. Di bawah tumpukan kain-kain tua di dalam lemari jati satu pintu, Bagus menemukan sebuah kotak besi kecil yang terkunci rapat. Dengan sedikit usaha, ia berhasil membukanya. Di dalamnya bukan perhiasan emas atau surat cinta lama. Isinya adalah tumpukan buku tabungan bank atas nama dirinya, disusun rapi berdasarkan tahun. Bagus membuka buku tabungan yang paling baru, dan matanya seketika memanas. Angka yang tertera di sana bukan hanya cukup untuk biaya masuk kuliah, tapi lebih dari cukup untuk menjamin hidupnya selama 4 tahun ke depan. Setiap rupiah yang disisihkan dari menawar bayam, setiap perak yang disimpan dari tidak membeli daster, semuanya ada di sana. Bagus menghitung dengan gemetar. Jika satu baju baru harganya Rp100.000 dan ibu tidak membelinya selama 10 tahun,
Itu hanya 1 juta rupiah. Tapi angka di buku ini jauh melampaui itu. Ia menyadari bahwa bukan hanya baju yang ibu korbankan. Ibu mengorbankan seleranya, egonya, dan masa mudanya. Setiap kali Bagus merengek minta sepatu baru saat SMP, ibu memberikan tanpa bantahan, sementara ia sendiri tetap mengenakan sandal jepit yang sudah tipis alasnya. Bagus teringat bagaimana ia sering merasa malu berjalan di samping ibu di depan teman-temannya. Ia merasa menjadi anak paling durhaka, hanya karena menilai kasih sayang dari pudar atau tidaknya warna sebuah kain. Air matanya menetes, jatuh tepat di atas angka saldo yang tertulis rapi di buku itu. Saat senja mulai turun dan azan maghrib berkumandang dari masjid di ujung jalan, ibu pulang dengan langkah yang nampak lelah. Bahunya sedikit miring karena beban keranjang kue yang kosong. Ibu melihat Bagus duduk di teras, namun ia hanya tersenyum seperti biasa, senyum yang tidak pernah menuntut apapun. "Sudah makan, Gus?" "Itu ada tempe goreng di tudung saji," katanya sambil mengusap keringat di dahi dengan ujung kebayanya yang usang. Bagus memandang ibunya, dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihat kebaya yang pudar. Ia melihat sebuah jubah kehormatan yang paling megah di dunia. Warna coklat yang pucat itu kini tampak seperti emas di matanya, menceritakan ribuan hari penuh kesabaran dan cinta yang tak bersuara. Bagus berdiri dan menghampiri ibu, lalu tanpa kata, ia mengambil keranjang dari tangan ibu, dan memeluk wanita itu dengan sangat erat. Ibu tertegun, tangannya yang kasar sempat ragu di udara sebelum akhirnya mengusap punggung Bagus. "Ada apa, Gus? Kok tiba-tiba begini?" tanya ibu dengan tawa kecil yang serak. Bagus tidak bisa menjawab. Isaknya pecah di bahu ibu yang mulai ringkih. Ia menangis bukan karena sedih, tapi karena rasa sesal yang membuncah dan rasa syukur yang tak terhingga. Ia menangis karena akhirnya ia paham bahwa kemiskinan pakaian ibu adalah kekayaan bagi masa depannya. Di pelukan itu, aroma keringat dan sisa tepung kue dari baju ibu terasa lebih harum daripada parfum manapun yang pernah ia hirup. Beberapa tahun kemudian, Bagus berdiri di atas podium dengan toga wisudanya. Di barisan depan, ibu duduk dengan bangga. Bagus telah membelikan ibu sebuah kebaya sutra baru yang sangat indah untuk hari itu, namun ibu bersikeras mengenakan kebaya kutu baru lamanya yang sudah dipasangkan dengan kain jarik baru. Ibu bilang, kebaya tua itu adalah saksi bisu setiap doa yang ia langitkan untuk hari ini. Bagus menyadari satu pelajaran berharga, bahwa kemewahan yang sejati tidak terletak pada apa yang melekat di tubuh, melainkan pada apa yang mampu kita lepaskan demi orang yang kita cintai. Di mata Bagus, ibu adalah wanita tercantik, bukan karena pakaiannya, tapi karena ia adalah definisi dari cinta yang tuntas, cinta yang tidak pernah membeli apapun untuk dirinya sendiri, karena ia telah memberikan segalanya untuk anaknya.